Mencari mangga menggunakan galah. Mangga matang enak dimakan. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian, salam kasih hati kudus Yesus, dan berkatalah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 23. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ketiga, tanggal 25 Januari 2026. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar. Dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus, mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat berhari Minggu. Semoga Anda sekalian, kita semua memiliki waktu dan kesempatan yang baik serta niat yang teguh untuk pergi ke gereja, berekaristi, misa, ibadah sabda di tempat kita sesuai dengan keadaan dan situasi kita masing-masing. Dan semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, juga yang masih ada di dalam kandungan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan, dan bagi yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat, kita doakan. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Dan bagi pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam pribadi dan keluarga mereka, semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kiranya panggilan para murid, Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, menjadi inspirasi bagi kita, bahwa kita dengan segala perbedaan dan latar belakang,
yang ada di dalam kehidupan kita, tetapi kita disatukan oleh Yesus yang memanggil kita. Kita telah dimeteraikan dengan sakramen baptis, menjadi anak-anak Allah, menjadi anggota gereja, disatukan dalam Roh Kudus. Dan kita diutus untuk mewartakan pertobatan. Kerajaan Allah sudah dekat, menghadirkan terang bagi bangsa-bangsa, bagi dunia, supaya mereka semakin mengenal Allah, mengenal kebenaran, mengenal cinta kasih Allah, mengenal kebaikan Tuhan. Dan kiranya bahwa kita menampakkan, mewujudkan semangat pertobatan itu, mewartakan terang dan juga keselamatan Allah melalui upaya kita untuk senantiasa sehati sepikir, menjaga persaudaraan, menjaga persatuan sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Allah. Dan semoga hidup kita, perkataan kita, tindakan kita, sikap hidup kita senantiasa memperjuangkan persatuan, kesatuan hati dan pikiran untuk senantiasa mengupayakan damai, mengupayakan kesejahteraan dan kebaikan bagi dunia, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga ada kebaikan Allah, ada persatuan, ada semangat persaudaraan, ada cinta kasih yang kita hadirkan karena kita dipanggil untuk menjadikan semua orang semakin dekat dengan kerajaan Allah, bertobat dan senantiasa menghadirkan terang, menghadirkan Kristus, menghadirkan belas kasih dan kebaikan hati Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga kita senantiasa menerima pewartaan tentang kerajaan Allah dan menghadirkannya bagi dunia. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.